Haleluya, saudara-saudara. Selamat sore. Hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana sikap kita kalau dicurangi orang. Dicurangi dalam pekerjaan, dicurangi dalam hubungan, dicurangi dalam banyak hal lah. Bagaimana sikap kita, orang-orang percaya, kalau kita dicurangi orang? Saudara, saya ingin mengajak saudara belajar itu dari Yakub. Dalam Kejadian pasal 31. Yakub dalam pasal ini bercerita tentang bagaimana dia dicurangi oleh Laban. 6 tahun kerja, 10 kali upahnya diganti, bukan dinaikkan tapi diturunkan. Ya, jadi Yakub itu 14 tahun bekerja pada Laban, pamannya, untuk mendapatkan 2 anak Laban, Rachel dan Lea, untuk menjadi istrinya. Kemudian Laban menahan Yakub untuk tetap tinggal di rumahnya dengan upah. Yakub mengembalakan kambing domba milik Laban, dan upahnya adalah Yakub mendapat sebagian dari ternak kambing domba Laban yang berbintik-bintik, berbelang-belang, ya, bercoreng-moreng. Nah, Yakub bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi kemudian, saudara, karena Laban melihat bahwa ternak Yakub bertambah banyak dengan pesat, bahkan mungkin menjadi lebih banyak dari milik Laban sendiri, maka Laban bilang kepada Yakub, upahnya kita ganti. Yang punya kamu itu kembalikan ke saya, yang punya saya kamu ambil. Dan itu berlangsung 10 kali. Upahnya diganti lagi, berlangsung 10 kali. Saudara-saudara, kalau kita upah diganti nggak apa-apa, kan dinaikkan. Kalau Yakub diturunkan. Yakub dicurangi. Lalu bagaimana sikap Yakub? Saudara, sikap Yakub ini patut dicontoh. Dia bilang, selama 20 tahun aku bekerja padamu, 14 tahun untuk mendapatkan kedua anakmu perempuan. Aku 6 tahun terakhir untuk mendapatkan upah, yaitu sebagian dari ternakmu. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam. Mataku jauh dari tertidur. Kalau dombamu, ternakmu diterkam binatang buas atau dicuri orang atau hilang bagaimanapun juga, engkau minta aku mengganti, aku ganti. Ya. Tidak ada kambing betinamu, domba betinamu yang keguguran. Saudara-saudara, aku tidak pernah korupsi makan domba atau kambing jantanmu, tapi engkau mengubah upahku 10 kali, dan setiap kali upahnya diturunkan. Tapi perhatikan apa yang Yakub katakan, 20 tahun, 14 tahun untuk mendapat kedua anakmu, 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu, 6 tahun terakhirnya upahnya diganti-ganti. Dia tetap bekerja dengan komit. Ya, kenapa Yakub sebodoh itu? Tidak bodoh, saudara. Yakub tahu ada Allah di sorga yang memperhatikan dia. Maka setelah Laban mengganti upah Yakub yang ke-10 kalinya, maka Allah menghampiri Yakub, bilang begini, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan Laban itu kepadamu. Perhatikan kata yang terakhir ini. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan Laban itu kepadamu. Kalau saudara dicurangi orang, ganti nama Laban dengan orang yang mencurangi saudara. Dengan catatan, kalau saudara bekerja sebaik Yakub, ada Allah yang melihat. Dan apa yang terjadi? Pada waktu semua jantan yang menjantani betina-betina itu adalah bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang, semua bayi yang dilahirkan adalah bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang yang menjadi upah Yakub. Kemudian selesai itu Allah menyatakan diri kepada Yakub, akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, di mana engkau bernasar kepadaku, maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Setelah itu selesai semuanya, Yakub mendapatkan ganti dari kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh Laban.
oleh campur tangan Allah, maka Allah bilang, sekarang pulang. Yakub membawa semua yang dimilikinya. Saudara-saudara, Yakub tidak pulang dengan tangan kosong. Semua kecurangan Laban hilang. Tuhan menggantikannya dengan berkat berlimpah-limpah. Jadi bagaimana kalau kita dicurangi orang? Dengan catatan, kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan catatan, kita adalah anak-anak Tuhan. Ada Allah di sorga yang melihat, dan dia akan campur tangan. Dia akan bekerja sedemikian rupa, sehingga saudara tidak akan dirugikan sedikit pun pada akhirnya. Kerja saudara-saudara dengan setulus hati. Kerja saudara-saudara dengan sepenuh hati. Kerja saudara-saudara seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab dari Tuhanlah kita menerima upah. Tuhan memberkati saudara. Amin.